Bisa lah. Jadi Ay begitu tak. nyo yakini ko kan ya nana khususnya orang ikhwan-ikhwan yang menikah kok kan banyak pikiran yang pikirkan tuh sebenarnya. Banyak kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Banyak orang yang menikah punya prinsipnya harus mapan dulu. Iya betul tak. Sebenarnya mapan kok apa sih? Iya. Mapan itu kan sebenarnya relatif. Relatif. Ada orang menganggap mapan itu punya rumah, punya pekerjaan tetap. Sebenarnya kemapanan bukan itu. Iya. Nabi kan SAW menyampaikan bahwa ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki al-ba'ah, kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Kemampuan di sini baik itu kemampuan secara fisik ataupun kemampuan untuk memberi nafkah. Nah, di sini kan Nabi SAW tidak mensyaratkan ini harus punya pekerjaan tetap dulu. Sesuai definisi wak ini kok. Walaupun ini bekerja dan menghasilkan hanya untuk 1 hari, itu sebenarnya lah dianggap cukup. Mapan ya. Karena kalau kita lihat dalam hadis-hadis lain, di mana Nabi SAW menyebutkan man asbaha fi sirbihi aminan lahu qutu yaumihi faka'annama hiza lahu dunya bi hadzafiriha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di pagi hari sudah dalam kondisi aman dan dia dalam kondisi beriman, dia sudah memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia sudah punya dunia beserta isinya. Karena untuk esok itu sudah ditakdirkan juga oleh Allah. Yang penting kan kita berusaha. Nah, itu yang kadang yang kini kok banyak tidak atau kurang diyakini. Karena pola pikir kita itu sudah dibentuk ya, kalau menikah itu ya harus punya pekerjaan tetap. Ya, kalau tidak punya pekerjaan tetap, besok mau dikasih makan apa? Nah, itu pemikiran yang salah. Kalaupun kita punya pekerjaan tetap, siapa yang bisa menjamin besok kita masih juga bisa memberi makanan? Bukankah Allah SWT menyebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang berikan makan kepada kalian, begitu juga kami yang beri makan pada mereka. Jadi yang beri makan itu bukan kita, Allah yang beri makan. Kita ini mungkin hanya wasilah saja. Maka kenapa Nabi SAW itu memang menganjurkan kita dalam mencari pasangan itu, cari pasangan yang baik agamanya. Ya. Tungkahul mar'ah li arba', limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Wanita itu dinikahi umumnya karena 4 alasan. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, karena agamanya. Fazfar bidzatid din, dahulukan yang baik agamanya. Insya Allah engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena wanita yang baik agamanya, akidahnya baik, keimanannya kuat, dia yakin, salah satunya dia yakin kepada takdir Allah SWT. Dia akan mendorong suaminya untuk senantiasa dalam ketaatan. Kalau misalkan di hari ini mereka mendapatkan rezeki, mereka sama-sama bersyukur kepada Allah. Tapi kalau besok misalkan mereka tidak mendapatkan rezeki, dia justru akan menjadi motivasi bagi suaminya untuk bersabar. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mungkin bisa jadi kita memang hari ini tidak diberikan makanan, kita bersabar. Nah, dengan kondisi seperti ini kan suami termotivasi, tidak berpikir hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan dia kepada hal-hal yang haram. Betapa banyak sekarang ini suami yang melakukan hal-hal yang haram, mencari harta dengan cara yang haram. Karena apa? Bisa jadi sebabnya itu dari rumah. Tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Nah, coba antum renungkan kisah Nabi Ibrahim
dengan menantunya, di mana istri dari Nabi Ismail. Kan disebutkan Nabi Ibrahim mendatangi rumah putranya, namun putranya sedang tidak ada, bertemu dengan istrinya. Ditanyakanlah bagaimana kondisi mereka. Nah, istri ini mengeluhkan kondisi yang sulit, mengeluhkan kondisi yang sulit kepada Nabi Ibrahim, kondisi sulit yang dia alami bersama dengan suami. Hingga akhirnya kemudian Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suamimu datang, aku menyampaikan salam kepadanya dan sampaikan pesanku untuk dia merubah atau mengganti talang pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan bahwa tadi ada orang tua yang datang ke sini menanyakan engkau, menanyakan bagaimana kehidupan kita, menyampaikan salam kepadamu. Kemudian dia menyampaikan pesan untuk mengganti talang pintu rumah, katanya. Maka kemudian Nabi Ismail mengatakan, sungguhnya itu adalah ayahku dan dia berpesan agar aku menceraikan engkau. Ya, kenapa? Rahasianya kenapa? Salah satunya adalah kenapa? Karena memang wanita itu fitnah yang sangat kuat bagi laki-laki. Betapa banyak orang yang punya pendirian dan tekad yang kuat tapi menjadi lemah karena wanita. Nah, jadi istri yang mengeluh seperti itu bisa jadi berakibat buruk kepada agama suami. Kalau kita mencari pasangan yang baik agamanya, maka itu insya Allah dia akan saling membantu di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi kehidupan ini, kalau kita pikirkan itu tidak akan sampai pikiran kita. Kalau secara hitungan matematika, apalagi kondisi saat ini kan, antum punya usaha, berapa yang antum dapatkan dari hasil usaha antum, kemudian berapa nafkah yang antum keluarkan untuk istri, untuk anak-anak, untuk sekolah. Kalau secara hitungan matematika mungkin tidak masuk. Tapi percaya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Allah berikan dia rezeki dari sisi yang sama sekali dia tidak duga. Kewajiban antum bukan memikirkan bagaimananya. Kewajiban antum adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk berusaha, bertawakal kepada Allah. Memikirkan apa yang akan terjadi besok itu antum tidak diperintahkan untuk itu. Ya, alhamdulillah banyak kemudahan kan yang Allah berikan. Udah, mulai deh. Sini yang jadi punya. Hostnya lah mancandu orang kalau mati tadi tempat tapi belum cari ganti mati nak candu ya buarkom apa yang buka rubrik silakan kok ada yang bertanya kan yang lain boleh ngomong sadonya nimbrung enggak tanpa tema lah tanpa tema apa biasa aja. Mungkin gini Ustaz, ada satu pertanyaan mengenai apa namanya toharoh ini Ustaz. Jadi ketika kita berhadas besar dan kita ingin sholat, cukup dengan mandi saja tanpa berwudu. Ini keterangan yang pernah kita dapatkan. Ini mohon penjelasan lebih ini Ustaz. Gimana dan bagaimana teknis kita mandinya itu Ustaz? Baik, ya taharah ini adalah memang satu bahasan yang memang wajib untuk kita ketahui, wajib
ain, fardu ain ya. Setiap individu itu wajib. Karena taharah terkait dengan salah satu ibadah yang mulia, salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian apabila dia berhadas, kecuali apabila dia berwudu. Maka taharah dari hadas kecil itu adalah dengan berwudu, atau ketika tidak ada air bisa dengan bertayamum. Dan tayamum ini juga ketika dalam kondisi tidak ada air, dan walaupun orang itu dalam kondisi hadas besar, maka tayamum pun menjadi salah satu keringanan yang Allah berikan. Nah, ini mungkin agak sedikit lebar jelaskan, tidak hanya terkait dengan kondisi yang tadi antum sampaikan. Kita kan sekarang nih di alam ya, alam terbuka, dan mungkin diantara kita pun ada yang aktivitas hariannya itu di alam, ada yang bertani, yang berkebun, yang mungkin dia jauh dari masjid atau jauh dari pemukiman. Ada anggapan ya, ketika telah masuk waktu salat dan dia masih pakaiannya ya, kalau kita lihat sekarang kan pakaian kita ada tanah-tanahnya, merasa ndak suci pakaiannya karena ada tanah. Padahal sebenarnya ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara hal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Di antara hal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah jadikan permukaan bumi itu masjidan wa tahura, dapat dijadikan sebagai masjid, artinya dia bisa beribadah di sana. Begitu juga Allah jadikan sebagai tahur, media untuk bersuci. Kalau sekiranya memang dia tidak mendapatkan air, maka ketika kita mendapatkan waktu salat, langsung salat. Ya, contoh misalkan orang yang bertani, yang mungkin jauh dari pemukiman, seperti kalau di sini kan kita lihat tadi ada kebun kopi, apa kan, kalau waktu salat dia harus turun dulu ke bawah untuk mencari masjid, dan masjid pun mungkin tidak semuanya juga yang ada salat. Ini tentu satu masyaqqah, sesuatu hal yang memberatkan. Nah, dalam kondisi seperti itu dia salat kalaupun misalkan tidak ada tempat salat, dia bisa salat di tanah ini. Dan dengan kemudahan yang Allah berikan, dia dapat air ya dia berwudu. Kalau tidak ada air ya dia bertayamum. Begitu pula misalkan dia yang pakai sepatu bot misalkan yang susah untuk melepasnya. Nah, kalau sekiranya sebelumnya dia itu sudah memakai sepatu itu dalam kondisi suci, artinya ketika dia sebelum memakai sepatu itu dia sudah berwudu terlebih dahulu, bersuci, kemudian setelah itu dia pakai sepatunya atau kaos kakinya, maka ketika wudunya batal, dia mengulangi wudu lagi. Itu ketika sampai pada anggota kaki, dia tidak perlu menanggalkan sepatu. Tidak perlu dia menanggalkan sepatu, cukup dia mengusapkan air di bagian atas ini. Nah, ini bagi orang yang mukim, artinya tidak dalam safar, itu berlaku 1 hari 1 malam. Jadi keringanan seperti ini 1 hari 1 malam dia tidak perlu melepaskan sepatunya. Iya, bagi yang mukim. Ya, 24 jam saja. 24 jam. Nah, adapun orang yang dalam safar, maka 3 hari 3 malam. Dengan catatan apa? Sepatunya tidak dia lepas. Kalau sepatunya dia lepas, ya berarti dia harus mengulang membasuh, ya tidak mengusap. Nah, ini juga diantara syariat yang kemudahan yang Allah berikan. Karena memang syariat ini Allah inginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang justru menyulitkan. Nah, begitu pula halnya dengan yang tadi ditanyakan, tata cara
orang yang bersuci dari hadas besar ya. Hadas besar kalau bagi laki-laki ya umumnya seperti orang yang junub. Ini hadas besar, atau orang yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka dia diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, mandi junub ini kalau kita lihat itu dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga ada dijelaskan oleh istri Rasulullah SAW yang lainnya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Di situ dijelaskan tata cara mandi janabah yang sempurna, di mana di situ disebutkan bahwa Nabi SAW itu membasuh terlebih dahulu kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau melakukan wudhu sebagaimana wudhu yang beliau lakukan ketika hendak salat. Nah, baru setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, ini tata cara mandi janabah yang sempurna. Ada juga mandi janabah yang dianggap sudah cukup. Itu seperti apa? Misalkan ada orang yang junub, kemudian dia lihat ada sungai atau ada kolam. Nah, dia berniat, dia ingin mandi janabah, kemudian dia terjun, dia menceburkan dirinya ke sungai atau ke kolam tersebut. Nah, itu sudah juga dianggap sebagai mandi janabah. Namun itu cukup hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau yang diawali dengan berwudu tadi itu yang lebih sempurna. Nah, kalau sekiranya dia sudah melakukan mandi janabah secara lengkap tadi, artinya dia berwudu terlebih dahulu, maka insya Allah itu sudah cukup, tidak perlu dia mengulangi wudu lagi. Namun kalau sekiranya dia belum, maka untuk lebih kehati-hatian ya lebih baik dia berwudu terlebih dahulu. Nah. Cuman gini Ustaz, dalam pelaksanaannya gini Ustaz. Artinya dia berwudu dulu sebagaimana wudu sholat, Ya. kemudian dia memasukkan air ke seluruh tubuh. Setelah itu dalam keadaan mandi dia buang air kecil. Nah, bagaimana Ustaz? Ya, kalau dia buang air kecil ya berarti ya wudunya itu batal kan ya. Ya lebih baik dia mengulangi wudunya. Oh, berarti dia berwudu ya. Ustaz? Ya. Nah, lebih Kalau baik. mandinya, Ustaz? Hah? Kalau mandinya? Mandinya sudah dengan niat tadi ya sudah cukup sebagai mandi janabah ya. Dan juga disebutkan di hadis Aisyah tadi bahwa Nabi SAW itu juga karena beliau itu rambut beliau kan tebal ya. Rambut beliau tebal, begitu juga jenggot beliau itu lebat. Jadi beliau pun menggosok-gosok pori-pori di sela-sela rambutnya itu sampai beliau benar-benar yakin bahwa memang kulit tempat tumbuh rambut itu sudah basah. Baru setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Ya. Baik Ustaz, mungkin kalau ada yang mau memperjelas tadi mengenai tadi khususnya junub dari mandi janabah. Ya. Itu ya. Ya kalau niat enggak ada lafaz niat enggak ada. Niat itu ya di dalam hati. Sekarang malam hari antum berkumpul dengan istri. Di pagi hari sebelum sholat subuh antum kan sudah tahu tadi malam antum melakukan itu. Nah, sebenarnya antum di pagi hari antum mandi itu bisa jadi di dalam hati itu sudah ada niat. Memang mandi ini ditujukan karena memang tadi malam berhubungan. Ya. Jadi ndak ada lafaz niat dalam mandi junub itu. Dan niat ini sebenarnya memang fungsinya adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Yang membedakan mandi biasa dengan mandi janabah itu sebenarnya adalah niat. Gini Ustaz, mungkin untuk selanjutnya ini terkait dengan sesuatu yang sering kita dengar nih Ustaz,
terkait dengan apa namanya itu syariat poligami. Jadi orang yang menikah, laki-laki yang menikah lebih dari satu, kedua, tiga, empat, oleh laki-laki yang lain sering dianggap ini sebagai sesuatu yang membuat ekonominya terpuruk, sehingga dia mencukupkan dengan satu istri meskipun anaknya cuma satu atau dua atau berapa, sehingga dia bekerja saja terus dan menganggap ini kalau dia nikah lagi apa namanya ekonominya akan rusak. Ini sebenarnya bagaimana tuh Ustaz? Hal yang pertama yang harus kita sebagai seorang muslim yang harus kita yakini bahwa poligami ini adalah merupakan syariat mulia. Dan Allah SWT mensyariatkan itu karena ada hikmah mulia di balik itu semuanya. Terlepas mungkin ada oknum-oknum yang melakukan praktek poligami dan memang poligaminya tidak bagus. Ini tidak menodai kemuliaan dari syariat. Karena para nabi mereka juga berpoligami, para sahabat banyak yang berpoligami. Dan satu hal yang tadi kita ingin garis bawahi, bahwa kalau kita ingin menjalankan sesuatu, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membekali diri kita dengan ilmu dulu. Kita tahu apa kewajiban kita ketika kita menjalankan syariat ini. Kemudian yang tadi ditanyakan bahwa banyak yang beranggapan poligami itu justru akan mengganggu Ekonomi. stabilitas ekonomi ya. Nah, ini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, bisa jadi menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran kepada Allah tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada rezeki tadi, bahwa Allah yang memberikan rezeki. Yang berikan rezeki itu adalah Allah SWT. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada mereka, kepada kalian, dan kami juga yang berikan rezeki kepada mereka. Jadi ini tentu dibarengi dengan usaha. Artinya kemuliaan seorang laki-laki itu adalah ketika dia berusaha untuk memberikan nafkah. Ya, karena kita banyak juga kita lihat saat ini itu para suami yang kerjanya di rumah aja, yang banting tulang mencari nafkah justru istrinya. Nah, ini satu hal yang menyalahi kodrat. Justru Allah SWT menjadikan qawamah kepemimpinan itu di tangan laki-laki. Salah satu sebabnya adalah wabima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Jadi yang memberi nafkah itu adalah kewajiban laki-laki. Nah, jadi betapa banyak kalau kita melihat sekarang ini orang yang dia beranggapan ingin menstabilkan ekonomi dengan satu orang istri saja. Dia sudah punya penghasilan tetap. Betapa banyak kita melihat juga mereka masih merasa kurang. Karena kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya hakikat dari ghina, kekayaan itu adalah ketika hati merasa cukup. Apakah kita dapat menjamin kalau kita sudah punya penghasilan tertentu, dengan itu kita sudah cukup? Tidak juga. Betapa banyak orang yang penghasilannya
Kalau dibandingkan dengan orang biasa itu sudah sangat lebih, tapi dia masih merasa kurang. Tapi orang yang kalau kita lihat ya di gubuk ya, yang mungkin makan ala kadarnya, dia makan dari hasil tanam yang dia ini, tapi dia sudah merasa cukup dan hatinya sangat lapang, tidak ada beban hidup yang dia rasakan. Karena apa? Karena memang intinya itu adalah bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Tadi kalau kita lihat kan, kita jalan ke atas ini tadi, ada yang bawa beban, ada yang tidak bawa. Semakin banyak beban yang dibawa, itu tentu akan semakin menghalangi perjalanan. Begitu pula ibaratnya dengan dunia ini. Dunia ini kan tempat perlintasan kita. Semakin banyak yang kita ambil dari dunia, maka kita akan semakin tertinggal. Maka intinya sebenarnya adalah apa? Merasa cukup, cari pasangan yang baik agamanya. Dia tidak akan menuntut lebih, karena dia tahu tujuan sebenarnya itu bukan di dunia ini. Dan kalau kita lihat juga orang-orang yang berpikiran seperti itu tadi, ya, yang ini mereka tinggalkan, yang dihalalkan mereka tinggalkan, namun yang diharamkan jalan terus. Berapa banyak penghasilan mereka yang mereka berikan untuk yang haram ini. Dan ini mungkin pelajaran besarnya Ustaz, dengan kebersamaan kita. Kita melihat dan penjelasan Antum tadi terbuka bagi kita sendiri dan mudah-mudahan bagi yang lain dengan anggapan-anggapan yang seperti itu, apalagi yang sangat berbahaya, bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Ya. Ketika kita syariat Allah ya, ini sebagai sesuatu yang merusak. Ya. Dan antum kan tentu tahu juga kan data-data perceraian itu, antum tahu kan? Coba antum lihat berapa banyak janda bandingkan dengan laki-laki. Berapa besar fitnah yang timbul dari wanita-wanita yang tidak bersuami seperti ini. Karena itulah salah satunya Allah syariatkan adanya apa? Syariat poligami. Dia kita sebagai orang yang beriman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ini seorang yang mukmin. Dan mari kita renungkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Allah SWT juga telah menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan takdir. Dan Nabi SAW juga menyampaikan innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi sab'ina alfasanah. Allah menciptakan, menuliskan takdir segala sesuatunya itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan Nabi SAW juga berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadhurruk lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaulah seluruh manusia itu bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagi dirimu, sungguh yang mereka berikan itu tidak lebih dari apa yang Allah tuliskan. Sebaliknya, kalaupun mereka semuanya bersatu untuk menimpakan madarat keburukan bagi dirimu, tidak ada yang bisa mereka timpakan kecuali hanya sebatas apa yang Allah tuliskan.
Jadi nasihat anak ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, khususnya kepada para mukminah, jangan jatuhkan diri kita, jangan jadikan diri kita sampai membenci syariat Allah SWT. Karena membenci syariat Allah SWT itu dapat menyebabkan seorang terjatuh kepada kekufuran dan dapat menghilangkan amal perbuatan mereka. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan, syariat yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan, Allah hapuskan, hilangkan seluruh amalan mereka. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan mengikuti pemikiran-pemikiran orang-orang kafir yang menyerukan bahwa syariat ini adalah merupakan sebagai bentuk penindasan kezaliman bagi wanita. Ini adalah syariat yang Allah yang menurunkan. Kalaupun sekiranya ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, itu bukan dinisbatkan kepada Allah, tapi itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh individu. Jangan kita melihat ada orang yang gagal dalam praktek ini, tapi lihat betapa banyak juga yang berhasil dalam praktek ini. Kemudian satu hal lagi, para istri khususnya, jangan sampai hal ini terlalu menjadi beban pikiran. Karena kenapa? Kembalikan semuanya kepada takdir Allah. Yakin bahwa apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Betapapun suamimu itu berupaya keras untuk melakukan poligami, biarkanlah itu. Karena apa? Kalau Allah tidak takdirkan, itu tidak akan terjadi. Jadi tidak usah dirisaukan. Begitu pula sebaliknya. Betapapun besarnya upaya yang Anda lakukan untuk menghalangi suami untuk tidak berpoligami, tapi kalau Allah takdirkan, itu pasti juga tetap akan terjadi. Jadi apa gunanya kita membebani pikiran kita setiap hari, setiap pagi kita selalu dihantui, waduh jangan-jangan nanti suami saya poligami, suami saya dekat dengan si fulan ini poligami, jangan-jangan nanti terpengaruh pula, dia poligami pula. Nah ini mungkin pembahasan ini bagi sebahagian wanita mungkin tidak mengenakkan. Namun disinilah keimanan kita diuji. Ingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Sudah berapa tahun yang Anda lewati sampai saat ini? 40 tahun, 50 tahun. Lihat betapa cepatnya masa yang Anda lewati ini berlalu. Tahu-tahu Anda sudah sampai pada 40, 50 tahun, 60 tahun atau lebih. Ingat, waktu yang panjang yang sudah Anda lewati ini terasa begitu cepat, maka tentu yang tersisa itu lebih cepat lagi. Jadi kita memang berserah diri sepenuhnya kepada syariat Allah SWT. Apa yang Allah syariatkan kita jalankan, kita terima. Itulah Islam. Al-istislamu lillah bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dengan taat kepada Allah, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, Mas Oman Ustaz, sudah ada 2 pembahasan, mungkin untuk yang ketiga ini Ustaz, terkait dengan pengamalan dari doa ketika kita bermunajat. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma ata innahu ala kulli syai'in bi ajalin musamma. Jadi pengamalan doa itu, apakah kita sampai kita perdengarkan doa itu kepada ahli musibah, atau kita baca saja ketika kita datang ke rumahnya, atau bagaimana pengamalan itu? Barakallahu fikum ya. Ta'ziyah ikhwatal iman. Ini satu syariat yang Allah syariatkan
yang menunjukkan bahwa memang syariat ini adalah merupakan rahmat, kasih sayang bagi sesama, dan memang syariat Islam itu mengajarkan kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan sebagai bentuk perhatian kita adalah ketika satu orang saudara kita mengalami musibah, tentu itu juga akan kita rasakan sakitnya, dan kita berusaha untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Maka di situ Allah syariatkan ta'ziyah. Ta'ziyah ini adalah mengajak orang yang terkena musibah itu, mengingatkan dia kepada Allah dan mengajak dia untuk bersabar kepada Allah. Ini inti daripada ta'ziyah. Dan ta'ziyah itu tidak mesti selalu harus kita mendatangi langsung. Ta'ziyah bisa melalui telepon, kita telepon dia, atau kita ungkapkan melalui pesan-pesan WhatsApp. Dan satu hal juga yang di sini ingin kita garis bawahi, ukhutul iman, ya, seringkali kita lihat di grup itu ada berita kematian. Nah, ketika ada berita kematian, kadang-kadang muncul perasaan di dalam diri kita, ya, kita harus juga menuliskan di situ, setidak-tidaknya mengirimkan stiker, komen, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya ikhwatul iman, tanpa kita sadari bisa jadi, ya, walaupun tidak seluruhnya, bisa jadi dengan kondisi itu akan mengurangi nilai keikhlasan. Kenapa? Kadang-kadang terbesit di dalam hati kita, kita merasa kalau kita tidak menulis komen di situ, orang akan beranggapan buruk tentang kita. Ini bisa jadi mengganggu apa? Keikhlasan. Jadi lebih baik untuk takziah, ungkapan takziah seperti itu tidak mesti di grup. Lebih baik antum menghubungi secara langsung, antum kirimkan secara pribadi kepada orang yang terkena musibah. Antum sampaikan, antum sebutkan innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma. Wahai akhi, sesungguhnya ini sudah merupakan takdir Allah. Apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah. Segala sesuatunya itu telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Bersabarlah, harapkan ganjaran dari Allah SWT. Cukup. Jadi memang takziah itu, ya, antum sampaikan. Ya, karena intinya adalah mengajak dia agar bersabar. Nah, tadi kita sampaikan, iya, kita sampaikan dengan mengucapkan iya. innalillahi ma akhad. Iya. Ya. Dan tidak mesti dengan itu, kalaupun misalkan antum tidak hafal itu, antum sampaikan dengan bahasa Indonesia pun tidak masalah. Bagaimana nih? Ada satu lagi yang mengenai junub tadi kan, misalnya berkumpulnya malam hari, habis itu boleh langsung tidur atau wudhu dulu? Kalau mandi kan nggak mungkin malam-malam kan? Itu mana yang ininya tak? Yang sunnahnya adalah kalau kita belum bisa mandi, setidak-tidaknya adalah berwudhu. Nah, setidak-tidaknya berwudhu. Nah, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh seorang itu langsung tidur? Nabi SAW menjelaskan, iya, idza tawaddo'a, kalau dia sudah berwudhu, maka setidak-tidaknya adalah berwudhu. Nah. Mungkin itu Ustaz. Mungkin ada yang lainnya, kawan ya, kita sudah menimba ilmu dari Ustaz. Paling tidak ada 3 hal. Pertama tadi terkait dengan taharah, junub, kemudian terkait dengan syariat poligami dan syariat bagaimana kita dalam ada satu lagi. Ya, silakan. Karena dari awal udah omongnya poligami, ini Afwan ya kan. Jadi kan kadang Afwan ini bukan anak ini kan, kadang terkesannya kan juga ada gampang lah gitu. Poligami itu gampang gini kan kebanyakan kan itu kan tapi Anda juga ada dengar poligami itu memang dianjurkan dan itulah salah satu syariat. Tapi ingat, yang si pelaku poligami dia juga harus bisa berlaku adil. Nah, kan gitu kan? Ya. Nah, gimana Tan? Nah, Allah SWT memang menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Nikahilah wanita-wanita yang baik menurut kalian, 2, 3 atau 4. Kalau kalian khawatir tidak dapat berlaku adil,
maka cukup dengan satu. Nah, berlaku adil di sini adalah dalam hal-hal yang merupakan batas kemampuan manusia, seperti dalam nafkah, kemudian bermalam, pembahagian harinya, begitu juga dalam perjalanan, hal-hal yang mampu dilakukan oleh manusia. Adapun perasaan hati itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembahagian yang bisa aku lakukan. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Jangan engkau hukum aku dengan sesuatu yang engkau yang dapat mengendalikannya, aku tidak punya kemampuan untuk mengendalikannya. Ya. Alhamdulillah ya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kumpul saya yang berisi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون